Halo, selamat bergabung ke channel Amaisian. Semoga bisa terhibur dengan ceritanya. Ikuti terus channel ini. Biar gak ketinggalan video menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Selamat menonton. Pada akhir abad ke-19 di kaki Gunung Lawu yang diselimuti kabut dan wangi tanah basah berdiri sebuah desa kecil bernama Waringin. Desa itu seolah berhenti di antara waktu dan legenda. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin, raksasa yang akarnya menjalar hingga ke dasar bumi. Dipercaya oleh warga sebagai tempat bersemayam roh leluhur. Tiap malam, Jumat Kliwon warga menaruh sesaji di bawah pohon itu, pisang raja bunga 7 rupa, dan kemenyan yang tak pernah padam. Disinilah tinggal seorang gadis muda bernama Sekar Ayu, putri tunggal Ki Wirasena, kepala adat yang ditakuti dan dihormati. Sekar dikenal lembut tutur katanya, parasnya ayu dan tatapannya menenangkan, seolah mata air di tengah kemarau. Namun di balik kelembutan itu tersimpan kesunyian yang dalam. Ibunya meninggal 12 tahun lalu pada malam purnama. Tubuhnya ditemukan di tepi sungai tanpa jejak luka, hanya wangi melati yang tertinggal di rambutnya. Sejak itu Sekar kerap memainkan suling bambu peninggalan sang ibu di bawah pohon beringin, seolah mencoba berbicara dengan dunia yang tak terlihat. Sementara itu di sisi barat desa hiduplah Raden Surya, anak dari prajurit kerajaan yang telah pensiun. Hidupnya sederhana, ia membantu warga memperbaiki pematang sawah dan menyalakan obor di malam ronda. Tapi di balik kesederhanaannya, Surya mewarisi budi pekerti luhur dan keberanian ayahnya. Ia sering melihat Sekar menabur bunga di sungai setiap sore, dan dari situlah benih cinta tumbuh diam-diam, jujur dan terlarang. Pertemuan mereka dimulai tanpa rencana. Sekar kehilangan selendangnya di aliran sungai. Surya menemukannya tersangkut di batu. Sejak hari itu mereka sering bertemu di tepi air menjelang senja. Tak ada janji muluk, hanya tatapan yang saling mengerti. Di antara desir angin dan suara jangkrik cinta mereka tumbuh tanpa izin siapapun. Namun cinta di Waringin bukan urusan dua hati saja. Ki Wirasena telah berjanji menikahkan putrinya dengan Raden Bagas, putra kepala kadipatan tetangga. Perjanjian itu bukan sekadar soal cinta, melainkan soal kuasa dan kehormatan. Jika Sekar menolak, maka kemakmuran Waringin terancam. Suatu malam Sekar dan Surya duduk di bawah beringin tua. Hujan gerimis turun pelan, dan suara suling Sekar mengalun lirih. Surya katanya dengan suara bergetar, andaikan aku bisa memilih takdirku sendiri. Surya menggenggam tangannya. Kalau dunia tak merestui kita hidup bersama, biarlah tanah yang menjadi saksi cinta kita. Mereka bersumpah di bawah akar beringin, di hadapan angin malam dan roh leluhur, bahwa cinta mereka tak akan terpisah oleh dunia manapun. Namun dari kejauhan Ki Wirasena berdiri diam di balik kabut, matanya menyala seperti bara. Ia melihat sendiri putrinya bersumpah di bawah pohon yang dianggap suci malam itu. Tanpa berkata sepatah pun ia kembali ke rumah dan memecahkan kendi air di depan pintu. Tanda kutukan telah dimulai. Hujan reda, tapi langit Waringin tampak lebih gelap dari biasanya. Dan sejak malam itu tak satupun burung gagak berani hinggap di pohon beringin tua itu lagi. Setelah malam sumpah di bawah pohon beringin, Ki Wirasena memanggil para tetua desa ke pendopo. Wajahnya tegang, matanya sembab seperti orang yang tak tidur semalaman. Di hadapan mereka, ia menyalakan dupa dan berkata dengan suara berat, waktu telah tiba. Putriku Sekar Ayu akan menikah dengan Raden Bagas pada malam bulan purnama depan. Sorak setuju terdengar dari para tetua, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Tak ada yang berani menentang keputusan kepala adat. Namun di dalam hati Sekar, berita itu terasa seperti belati yang menembus dada. Ia hanya menunduk, tangan gemetar di balik selendang. Ia ingin berteriak, tapi tatapan ayahnya tajam seperti bilah keris. Malamnya, Sekar pergi ke sungai membawa suling bambu. Raden Surya sudah menunggunya di tepi air, wajahnya penuh rasa. Sekar, aku dengar kabar itu. Katakan padaku tidak benar. Sekar menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Ayah tak memberi pilihan. Aku akan dinikahkan bulan depan. Surya menggenggam tangannya kuat-kuat. Kalau begitu, kita harus pergi malam ini. Lari keluar Waringin sebelum semuanya terlambat. Namun Sekar menggeleng. Kalau aku pergi, ayah akan mengutuk desa ini.
Aku tak sanggup membuat orang lain celaka karena cintaku. Mereka berpelukan lama di bawah langit mendung. Tak ada kata-kata, hanya isak pelan di antara desah angin. Saat itu juga, suara dari kejauhan. Terdengar gemerincing, lonceng kecil dan langkah kaki. Menembus kabut, Sekar menoleh cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Surya memandang sekeliling dengan cemas. Ada yang mengikuti kita. Keesokan harinya, di rumah besar keluarga Wirasena, persiapan lamaran dimulai. Raden Bagas datang dengan rombongan besar membawa persembahan kain sutra, emas, dan seekor kambing hitam. Ia tinggi berwajah tampan, namun matanya dingin. Saat memandang Sekar, bibirnya tersenyum tapi tatapan itu seperti racun yang menyusup ke kulit. Upacara berlangsung di bawah pohon beringin. Namun saat dupa dinyalakan asapnya berubah menjadi hitam pekat. Angin berputar dan dari dalam kuali sesaji darah segar mengalir tanpa sebab. Para tetua berteriak ketakutan, namun Ki Wirasena tetap berdiri tegak. Jangan gentar, katanya keras. Ini hanya tanda restu leluhur. Namun semua tahu itu bukan restu melainkan peringatan. Di tengah kekacauan itu seekor burung gagak jatuh dari langit dan mati tepat di kaki Sekar. Matanya membulat, tubuhnya kaku. Seketika Raden Surya yang menyelinap di antara warga melihat kejadian itu dengan mata bergetar. Ia tahu cinta mereka kini bukan hanya melawan manusia, tapi juga kutukan yang sudah terlanjur dibangkitkan. Malam itu Sekar bermimpi. Ia melihat ibunya berdiri di bawah beringin, tubuhnya putih pucat, memegang kendi berisi darah. Anakku, suara lembut tapi serak bergema, jangan percaya siapapun yang membawa cahaya dari timur. Karena cahaya itu bukan untuk menerangi tapi untuk membakar. Sekar terbangun dengan teriakan lirih. Keringat dingin menetes di pelipisnya dan di luar jendela. Angin berbisik membawa suara samar, waktu sudah dekat. Nasib Sekar Ayo, sejak upacara lamaran yang diwarnai darah. Rumah keluarga Wirasena dipenuhi bisik-bisik. Ada yang mengatakan Sekar membawa sial. Ada pula yang percaya arwah ibunya menolak pernikahan itu. Ki Wirasena menolak semua omongan. Tapi dalam hatinya ia tahu sesuatu telah terganggu, roh leluhur sudah resah. Sekar duduk di kamarnya, memandangi kain kebaya merah yang disiapkan untuk hari pernikahannya. Warna itu seharusnya melambangkan cinta dan keberuntungan. Tapi di matanya, kebaya itu tampak seperti darah yang belum kering. Ia memejamkan mata, berharap bisa terbang dari semua ini. Tiba-tiba, jendela kamarnya terbuka tertiup angin. Dari luar, terdengar tiupan suling melodi yang hanya dikenal oleh satu orang, Raden Surya. Sekar segera menyelimuti diri, keluar menembus hujan, dan berlari menuju pohon beringin di tengah desa. Surya sudah menunggunya di sana. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Sekar, katanya dengan suara gemetar, aku tidak bisa diam melihatmu dipaksa menikah. Malam ini kita pergi. Aku sudah menyiapkan kuda di ujung hutan. Sekar menatapnya lama. Hatinya bergetar antara cinta dan takut. Kau tak mengerti, Surya. Ayahku bukan hanya manusia biasa. Ia terikat oleh sumpah leluhur. Jika aku melawan, kutukan itu akan menimpa siapa saja yang kucintai termasuk kamu. Namun Surya menggenggam tangannya erat, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tak peduli pada kutukan. Aku hanya peduli padamu. Kau adalah hidupku. Sekar mulai menangis. Angin berputar, daun beringin berjatuhan seperti air mata langit. Lalu sesuatu bergetar di tanah. Dari bawah akar, muncul asap putih, berputar pelan seperti kabut hidup. Suara perempuan terdengar lirih dari dalam bumi. Cinta yang menentang darah, akan menuntut darah pula. Sekar tertegun. Suara itu adalah suara ibunya, suara yang sudah 12 tahun tak ia dengar. Ia menunduk, melihat tanah di bawah kakinya retak kecil. Dan dari sela retakan itu, mengalir cairan merah gelap. Surya menariknya menjauh, tapi Sekar terpaku. Ibu, bisiknya. Apakah ini peringatan? Namun tiba-tiba, dari balik kabut, sosok Ki Wirasena muncul membawa obor. Api menari di matanya yang marah. Sekar Ayo. Suaranya menggelegar. Kau telah mempermalukan keluargamu. Leluhur tak akan mengampuni. Sekar ketakutan, sementara Surya berdiri melindunginya. Jangan salahkan dia, Ki Wirasena. Akulah yang mencintainya. Wirasena mendekat perlahan, menatap Surya tajam. Kalau begitu, kau juga akan menanggung akibatnya. Dengan isyarat tangannya, dua pengawal desa muncul dari balik kabut, membawa tali dan garis. Sekar berteriak, mencoba melawan, tapi Surya diseret ke tanah.
keris menancap di bahunya, darah menyembur ke tanah basah. Suara petir membelah langit. Sekar menjerit, "Ayah, hentikan!" Namun Ki Wirasena hanya berkata dingin, "Lebih baik kau kehilangan cinta daripada kehilangan kehormatan." Malam itu, hujan terus turun hingga fajar. Dan sejak saat itu, suara suling di tepi sungai tak pernah terdengar lagi. Tidak ada anak-anak berlari di jalan tanah. Semua rumah menutup pintu. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia pernikahan Sekar Ayu. Namun, kebahagiaan telah mati jauh sebelum matahari terbit. Di dalam rumah besar keluarga Wirasena, Sekar duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong. Perias desa mencoba menempelkan bedak ke pipinya, tapi setiap sapuan bedak justru menonjolkan kesedihan yang dalam. Kebaya merah masih melekat di tubuhnya, simbol pengantin. Jawa yang suci, tapi di matanya, warna itu adalah kutukan darah yang tak bisa dicuci. "Anakku," suara Ki Wirasena terdengar berat di belakangnya. Ia berdiri diam, mengenakan pakaian hitam dan selendang putih. "Jangan kecewakan leluhur." Sekali sumpah pernikahan diucapkan, roh leluhur akan tenang. "Semua ini demi kebaikanmu." Sekar tak menjawab. Ia hanya memandangi dirinya di cermin. Di balik bayangan wajahnya, samar-samar terlihat sosok perempuan lain. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, dan matanya merah menyala. Sekar tahu siapa itu ibunya. "Kau tidak akan bahagia, Sekar." Suara lirih bergema di kepalanya. "Cinta yang dipaksa akan menuntut nyawa. Jangan biarkan mereka mengikatmu dalam tanah." Sekar terisak, tapi sebelum ia bisa menjawab, pintu dibuka keras. "Waktu sudah tiba," kata seorang dukun perempuan tua. "Nyi Darmit, upacara harus dimulai." Sebelum bayangan matahari menyentuh pohon beringin, langkah-langkah berat mengiringi Sekar ke halaman. Semua orang berpakaian putih, membawa dupa dan bunga 7 rupa. Di tengah halaman, pelaminan berdiri, namun bukan dari kayu dan bambu biasa. Pelaminan itu dibangun di atas lubang tanah yang ditutup tikar anyaman. Sekar menatapnya ngeri. "Ini bukan tempat duduk pengantin," bisiknya. Nyi Darmi tersenyum dingin. "Leluhur memintamu untuk menyatu dengan bumi. Hanya dengan begitu, aib keluargamu akan terkubur." Sekar berbalik, mencari ayahnya, tapi Ki Wirasena menunduk. Ia tidak sanggup menatap anaknya. Lalu tabuhan kendang mulai terdengar. Gamelan berdentang berat, seperti suara dari bawah tanah. Wajah Sekar mulai membasahi air mata. Ia tahu hari ini bukan hari pernikahan. Ini adalah upacara penebusan. Ketika kain penutup dibuka, Sekar menatap lubang tanah di bawah pelaminan, gelap dalam dingin. "Mas Surya," bisiknya lemah, "kalau kau masih hidup, maafkan aku." Tanah di tepi lubang mulai runtuh perlahan. Nyi Darmi menggumamkan mantra kuno. Suaranya seperti dengungan lebah bercampur dengan tangis roh. Sekar menatap langit terakhir kalinya sebelum tubuhnya didorong perlahan masuk. Dingin menyelimuti kulitnya, aroma tanah menyesak napasnya. Suara gamelan berhenti. Hanya tersisa angin yang berputar di atas lubang. Dan di tengah keheningan, dari kejauhan, terdengar tiupan suling sama melodi cinta yang dulu pernah menjanjikan kebebasan. Dari halaman rumah Ki Wirasena, namun, semua orang berpura-pura tenang. Mereka menganggap Sekar telah bersatu dengan bumi. Sebagaimana kepercayaan leluhur yang diajarkan turun-temurun, tidak ada yang berani menyebut kata dikubur hidup-hidup. Hanya satu orang yang tidak percaya, Raden Surya. Ia masih hidup. Luka di bahunya membusuk, tapi tekadnya tak padam. Setiap malam, ia bersembunyi di tepi kebun belakang rumah Wirasena, memandangi tanah basah di bawah pelaminan yang kini ditutup batu dan bunga layu. Dari tempat itu, kadang ia mendengar sesuatu, samar, seperti bisikan. "Surya, aku masih di sini." Suara itu pelan, nyaris tertelan angin. Tapi Surya mengenalnya. Itu suara Sekar. Suatu malam, ia nekat menggali tanah itu dengan tangan kosong. Jari-jarinya berdarah, kukunya patah. Namun ia terus menggali. Dingin tanah bercampur dengan darah dan air matanya. Lalu ia menemukan sesuatu, selendang merah yang masih lembab, berbau anyir dan dupa. "Sekar," gumamnya, tubuh gemetar. "Kau masih hidup." Namun saat itu juga, tanah di sekitarnya bergetar. Udara menjadi dingin menusuk. Dari balik kabut, muncul bayangan sosok perempuan dengan rambut terurai panjang, mengenakan kebaya merah yang robek di bagian dada. Wajahnya pucat, matanya kosong. Surya mundur ketakutan. "Sekar." Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Surya dengan tatapan hampa.
lalu membuka mulutnya perlahan. "Kenapa kau datang, Surya? Aku sudah tidak sama lagi." Tanah di bawah kaki Surya terbelah. Angin berputar seperti pusaran arwah. Ia mencoba lari, tapi suara Sekar menjerit dari dalam tanah, jeritan panjang, melengking, seolah seluruh bumi ikut menangis. Di rumah besar, Ki Wirasena terbangun dengan napas terengah. Ia mendengar suara itu juga, suara anaknya. Ia berlari keluar rumah, namun angin menampar wajahnya keras. Dupa diserambi padam satu persatu, dan di halaman, bunga 7 rupa beterbangan, membentuk tulisan samar di tanah. "Kau tidak bisa menanam cinta dengan darah." Ki Wirasena jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ia tahu, upacara itu gagal menenangkan roh anaknya. Yang ia bangkitkan bukan restu leluhur, tapi dendam. Sementara di bawah tanah, Sekar membuka matanya perlahan. Di sekelilingnya, gelap, dingin, dan lembab. Namun di antara jari-jarinya, tumbuh bunga melati putih. Ia tersenyum tipis, air matanya mengalir di pipi yang sudah membiru. Jika cinta tak bisa hidup di atas tanah, maka biarlah ia berakar di dalamnya. Sejak malam tanah bergetar, dan suara Sekar terdengar dari bawah bumi. Desa Waringin berubah menjadi desa bisu. Setiap rumah menutup pintu sebelum senja. Setiap anak dilarang menyebut nama Sekar Ayu, namun meski nama itu dihapus dari bibir manusia, roh Sekar tak pernah pergi. Pagi pertama setelah kejadian itu, seorang petani menemukan sesuatu aneh di sawah belakang rumah Ki Wirasena. Dari tanah yang masih lembab, tumbuh satu batang bunga melati putih wangi menusuk, meski tak ada angin. Anehnya, di bawah bunga itu, tanahnya berwarna merah gelap, seperti darah yang belum kering. Ki Wirasena memerintahkan agar bunga itu dicabut. Namun ketika cangkul menembus tanah, terdengar suara lirih dari bawah, seolah seseorang berbisik, "Jangan ganggu tempatku beristirahat." Petani itu berteriak, melampar cangkul, dan melarikan diri. Semenjak hari itu, bunga melati dari kuburan tumbuh semakin banyak, menyebar dari halaman rumah hingga ke jalan desa. Pada malam hari, aroma melati memenuhi udara, dan bersama aroma itu, suara perempuan sering terdengar dari kejauhan, melantunkan lagu pengantin Jawa dengan nada sendu. "Sekar Ayu," bisik seseorang dari balik tirai. Nyi Darmi, dukun tua yang memimpin upacara penguburan itu, gelisah. Dupa di rumahnya tak mau menyala, dan setiap kali ia menatap cermin, bayangan Sekar muncul di belakangnya, memegang suling bambu. "Kau memimpin aku ke tanah, Darmi. Sekarang, biar aku yang menjemputmu ke bawah." Malam itu, jeritan Nyi Darmi terdengar hingga ke ujung desa. Esok paginya, tubuhnya ditemukan di belakang rumah setengah terkubur di tanah, dan di atas dadanya tumbuh setangkai melati. Ki Wirasena murka. Ia mengumpulkan para tetua, berdoa di bawah pohon beringin, dan berjanji akan menghapus arwah Sekar dengan upacara besar. Namun setiap kali mantra dibaca, angin kencang datang menghantam, dupa padam, sesaji terbang, dan dari batang pohon beringin, terdengar suara perempuan tertawa kecil, lalu menangis. Raden Surya, yang masih hidup dalam pelarian, mendengar kabar itu dari jauh. Luka di bahunya belum sembuh. Tapi malam itu ia berjalan menuju desa, mengikuti aroma melati yang semakin pekat. Ia tiba di halaman rumah Wirasena dan melihat ratusan bunga putih bermekaran di sekitar lubang kubur. Di tengahnya berdiri sosok perempuan berambut panjang, kebaya merahnya lusuh dan basah oleh tanah. Sekar menatapnya lembut, matanya penuh air. "Surya, aku tak bisa pergi sebelum semua ini berakhir." Surya melangkah maju, air matanya jatuh. "Sekar, aku akan membantumu." Sekar tersenyum tipis, tapi senyum itu hancur bersama bisikan yang mengikuti. "Untuk membantu roh, kau harus ikut bersamanya." Malam di desa terasa lebih pekat dari biasanya. Langit diselimuti awan kelabu, dan angin berhembus, membawa aroma melati yang tajam terlalu kuat untuk sekadar bunga liar. Di rumah besar milik Ki Wirasena, suara doa bergema. Lelaki tua itu duduk bersila di depan dupa, ditemani 2 muridnya. Keringat menetes di pelipisnya meski udara dingin menggigit. "Arwah Sekar Ayu harus dipadamkan malam ini," gumamnya dengan suara gemetar, sebelum dia mengambil korban berikutnya. Namun bahkan sebelum mantra selesai diucapkan, lampu minyak tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dari luar jendela, terdengar suara lembut nyanyian pengantin Jawa. "Sul ora jamu, jamu godhong telo. Opo salahku, nanti kowe ninggal lungo." Salah satu murid, Dwira, menelan ludah.
Guru itu suara perempuan. Ki Wirasena tak menjawab. Ia berdiri pelat, menatap cermin tua di sudut ruangan. Dalam pantulan samar, terlihat sosok perempuan, berambut panjang berdiri di belakang. Mereka mengenakan kebaya merah berlumpur. Cermin retak. Dari celah retakan itu, darah merembes keluar dan menetes ke lantai. Wira menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi langkahnya terhenti di halaman. Dari tanah, bunga-bunga melati bermekaran cepat, menutup jalan. Wangi yang semula lembut kini menjadi mual dan tajam. Sesuatu muncul dari balik bunga-bunga. Itu tangan pucat dengan kuku panjang dan tanah menempel di sela-selanya. Sekar Ayu bangkit dari tanah dengan tatapan dingin. Mata hitam legam seperti malam tanpa bulan. Kau ikut menguburku, Wira. Pemuda itu mundur. Aku hanya menuruti perintah. Sekar melangkah mendekat, suaranya bergetar di antara tangis dan amarah. Kau yang menutup peti, dan kau yang menabur tanah pertama. Jeritan menggema, disusul suara tanah bergerak. Ketika pagi datang, warga menemukan tubuh Wira tergantung di pohon beringin. Di dadanya tertulis dengan darah, 1 tumbal sudah. Petir menyambar, membuat bayangan. Pohon beringin tampak seperti tangan raksasa yang hendak mencengkeram langit. Di dalam rumah besar keluarga Wirasena, udara pekat oleh bau dupa dan kemenyan. Lilin-lilin bergetar, seolah ketakutan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ki Wirasena duduk bersila di tengah lingkaran mantra. Wajahnya pucat, matanya cekung, karena tak tidur selama 3 malam. Di hadapannya, sesaji tertata, bunga 7 rupa, kepala ayam, dan sehelai kebaya merah milik Sekar yang masih bernoda tanah. Malam ini, aku hentikan kutukan ini, gumamnya. Suaranya serak. Sekar anakku, tenanglah dalam bumi. Ia mulai membaca doa dalam bahasa kuno Jawa. Mantra itu berat, bergema seperti datang dari masa lalu. Tapi di sela-sela bacaan itu, terdengar suara lain halus, namun jelas. Kau tak bisa menenangkan sesuatu yang kau bunuh sendiri, ayah. Ki Wirasena membeku. Api lilin bergoyang liar. Di sudut ruangan, udara berembun. Dan dari lantai basah muncul bekas langkah tanah. Satu persatu, menuju ke arah Ki Wirasena. Sampai akhirnya, sosok itu muncul dari kegelapan Sekar Ayu. Dengan kebaya merah robek, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, dan mata hitam yang tak lagi manusiawi. Ki Wirasena menggigil. Anak, aku melakukan semua ini demi kehormatan keluarga. Sekar berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan suara lembut seperti tanah yang terinjak basah. Kau bilang demi kehormatan? Tapi yang kau bunuh bukan aib, ayah. Yang kau kubur adalah cinta. Tangannya terangkat perlahan, menunjuk ke arah dupa yang menyala. Api padam seketika. Rumah menjadi gelap total. Suara hujan di luar berhenti, dan waktu seolah membeku. Dalam kegelapan itu, Ki Wirasena berteriak memanggil nama leluhurnya. Namun suaranya tenggelam oleh bisikan yang datang dari semua arah. Tanah menolakmu. Darahmu akan menjadi gantinya. Petir menyambar. Sekar kini berdiri tepat di depan Ki Wirasena. Wajahnya hanya sejengkal dari ayahnya. Dari mata Sekar, air hitam menetes, mengalir ke lantai. Tangannya menyentuh dada. Ki Wirasena dan seketika jantung lelaki tua itu berhenti berdetak. Ketika pagi tiba, warga menemukan rumah Wirasena dalam keadaan sepi. Ki Wirasena duduk tegak di tengah ruangan. Matanya terbuka, dan di dadanya tumbuh bunga melati yang segar. Hanya satu kalimat tertulis di dinding dengan darah. Kedua tumbal telah diterima. Raden Surya berjalan perlahan di antara pepohonan basah. Kakinya gemetar, tapi matanya mantap. Ia tahu kemana langkahnya akan berakhir menuju kuburan Sekar Ayu. Sejak kematian Ki Wirasena, kabar tentang bunga melati yang tumbuh di dada mayat menyebar ke seluruh desa. Tak ada lagi yang berani mendekati rumah itu, kecuali Surya. Ia tak takut pada arwah Sekar, hanya rindu. Sekar, suaranya serak. Kalau kau masih mendengarku, datanglah. Aku di sini. Aku tak pernah berhenti mencintaimu. Sunyi. Namun beberapa detik kemudian, udara berubah. Embun di rumput mulai membeku. Dari arah kuburan, muncul kabut tipis, membentuk bayangan perempuan. Sekar berdiri, di sana kebaya merahnya sobek, rambutnya menutupi wajah. Tapi suaranya tetap sama, lembut seperti dulu. Kau datang. Akhirnya, Surya menahan air mata. Ia mendekat perlahan. Aku tidak peduli kau arwah atau manusia. Sekar, aku hanya ingin menepati janji membawamu pergi dari sini. Sekar tertawa pelan,
suaranya lirih, namun menakutkan. Pergi dari mana? Aku sudah menyatu dengan tanah. Surya, kau mau membawaku kemana? Surya menggenggam tangannya, dingin seperti batu nisan. Kemanapun, asal bersamamu. Tiba-tiba mata Sekar berubah gelap. Senyumnya lenyap, digantikan ekspresi kesakitan. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi di mana kau saat aku dikubur hidup-hidup? Surya terpaku. Air matanya jatuh. Aku datang malam itu, Sekar. Aku mencoba menggali. Tapi mereka terlambat. Suara Sekar berubah menjadi jeritan yang menggema di seluruh hutan. Angin berputar kencang, dedaunan berterbangan. Dan dari tanah muncul tangan-tangan pucat seperti akar hidup. Mereka menarik kaki Surya ke dalam lumpur. Sekar menatapnya. Air mata hitam menetes di pipinya. Aku mencintaimu, Surya. Tapi cinta yang kau tinggalkan telah menjadi kutukan. Surya berusaha meraih wajahnya. Tapi Sekar mundur. Setengah tubuhnya mulai memudar. Sekar, jangan pergi lagi. Aku mohon. Aku tidak pergi, Surya. Kau akan ikut bersamaku. Tanah di bawah Surya tiba-tiba amblas. Ia jatuh berlutut. Tubuhnya ditarik oleh tangan-tangan hitam yang muncul dari bawah bumi. Tapi saat detik terakhir, Sekar menahan wajahnya dengan lembut. Matanya kini lembut lagi, seperti dulu di bawah beringin. Jika dunia menolak cinta kita, biarlah bumi yang menerima. Mereka berdua tersenyum, lalu kabut menelan segalanya. Ketika fajar datang, di tempat mereka berdiri, warga hanya menemukan dua batu nisan bersebelahan di bawah pohon beringin. Di antara keduanya tumbuh setangkai melati putih dan merah yang saling berpilin. Matahari seakan berhenti di balik kabut, dan setiap malam terasa lebih panjang dari seharusnya. Orang-orang berbisik, roh pengantin telah bersatu, dan bersama mereka datang 3 malam kegelapan. Di rumah-rumah, para warga membakar dupa, membaca doa, dan menutup cermin dengan kain hitam. Tapi tak ada yang bisa menahan hawa dingin yang menyusup ke tulang dingin yang bukan dari udara, melainkan dari tanah itu sendiri. Malam pertama, terdengar suara gamelan dari arah hutan. Lagu pengantin Jawa mengalun lirih, disertai tiupan suling yang sendu lagu yang sama yang dulu Sekar mainkan di bawah pohon beringin. Suara itu semakin dekat, menelusup ke setiap rumah, seolah mengundang jiwa-jiwa berdosa untuk menari. Beberapa warga yang penasaran keluar rumah dan tak pernah kembali. Malam kedua, bunga melati tumbuh di setiap halaman. Wanginya menusuk dan di tengah malam, kelopak-kelopaknya berubah menjadi merah, seolah menyerap darah dari bumi. Dari antara bunga-bunga itu, bayangan dua sosok berjalan beriringan, Sekar Ayu dan Raden Surya. Berpakaian pengantin lengkap, Sekar membawa sulingnya, Surya membawa cincin perak yang berlumur tanah. Mereka tidak berbicara, hanya menatap satu persatu rumah warga, seakan menghitung siapa yang bersalah. Malam ketiga, desa benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Dari arah makam tua, terdengar tangisan perempuan, panjang dan lirih. Lalu muncul kabut pekat yang menyelimuti seluruh Waringin. Orang-orang yang bersembunyi di rumah mendengar langkah kaki di atap, bisikan di telinga mereka, dan denting perhiasan pengantin di antara suara hujan. 3 malam sudah berlalu, bisik Sekar dari balik kabut. Kini yang bersalah akan tinggal di tanah, dan yang jujur akan tetap hidup. Pagi datang dengan kesunyian mengerikan. Kabut menghilang, namun di tengah desa, tanah merekah seperti luka besar. 20 orang lenyap tanpa jejak, semuanya adalah mereka yang terlibat dalam penguburan. Sekar dan yang menyembunyikan kebenaran. Di sekitar celah tanah itu tumbuh melati putih, dan di tengahnya, 2 sosok pengantin berdiri saling menggenggam tangan, memandangi matahari yang mulai terbit untuk pertama kalinya setelah 3 malam. Sekar menatap Surya. Kini mereka tahu arti cinta yang dikubur. Surya tersenyum lemah, dan mereka tahu cinta sejati tidak bisa dimakamkan. Pelan-pelan, keduanya memudar bersama sinar pagi, meninggalkan hanya wangi melati dan gema sulin yang tak pernah benar-benar berhenti. Sejak malam kutukan melanda desa Waringin, desa itu kini tampak damai. Sawah hijau terbentang, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan pohon beringin tua masih berdiri di tengah lapangan. Namun di bawah akar raksasa pohon itu, tanah masih menyimpan sesuatu yang belum tenang. Seorang arkeolog muda bernama Naya Wirasena datang dari kota. Ia cucu dari adik Ki Wirasena, dan sedang meneliti legenda pengantin mati hidup-hidup yang menjadi cerita rakyat setempat. Naya tidak percaya tahayul. Ia hanya ingin membuktikan
bahwa kisah itu hanyalah mitos untuk menutupi konflik lama di desa. Bersama 2 asistennya, ia memulai penggalian di sekitar akar beringin. Tanah di sana lembab dan keras, seolah enggan diganggu. Tapi setelah beberapa jam menggali, sekop mereka membentur sesuatu kayu tua berukir simbol pernikahan Jawa kuno. "Ini seperti pete," ujar salah satu asistennya. Naya mengusap tanah dari permukaannya, membaca ukiran halus bertuliskan, "Sumpah 2 jiwa tak boleh diusik." Seketika angin berhembus kencang, membuat daun-daun berjatuhan seperti hujan kecil. Udara menjadi dingin, burung-burung berhenti berkicau. Asisten Naya menelan ludah. "Bu, mungkin kita hentikan dulu." Namun Naya menggeleng. "Legenda tetap legenda. Kita buktikan semuanya malam ini." Mereka menyalakan lampu minyak, lalu perlahan membuka peti itu. Seketika, aroma melati menyembur keluar, tajam dan menusuk. Di dalam peti, bukan tulang manusia seperti yang mereka harapkan, melainkan 2 pakaian pengantin kebaya merah dan beskap hitam. Masih utuh, meski tanah seharusnya telah meluruhkannya. Dan di antara kain-kain itu, terselip sebuah suling bambu. Begitu Naya menyentuhnya, nada lirih terdengar dari udara kosong lagu yang dulu dimainkan Sekar Ayu. Tiba-tiba tanah bergetar, lampu minyak padam. Dari sela-sela peti, keluar asap putih tipis, membentuk 2 siluet, perempuan dan lelaki, berdiri berdampingan. Suara lembut menggema, "Mengapa kau membangunkan kami, keturunan darah yang sama?" Naya mundur, wajahnya pucat. "Siapa kalian?" "Kami cinta yang dikubur, dan kutukan yang kau warisi." Siluet itu menatapnya dengan mata hitam yang bersinar samar. Tanah di bawah mereka. Bunga melati putih bermekaran cepat di sekitar kaki Naya. Salah satu asisten berteriak dan mencoba lari. Tapi akar-akar pohon beringin melilit kakinya, menyeretnya ke bawah tanah. Suling di tangan Naya tiba-tiba berdarah, menetes ke tanah. Sekar berbisik di telinganya, yang menggali cinta lama akan ikut dikubur bersama dendamnya. Kabut turun dari arah hutan, menutupi jalan, rumah, dan beringin tua di tengah desa tempat Naya berdiri. Gemetar dengan suling Sekar di tangannya. Peti pengantin kini terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya, 2 roh berdiri berdampingan. Sekar Ayu, wajahnya pucat, matanya redup namun masih menyimpan kesedihan cinta yang tak selesai. Raden Surya, tampak gagah namun murung, masih mengenakan beskap hitam yang dulu ia kenakan saat malam pengkhianatan itu. "Kau mirip dia," bisik Sekar lirih, menatap Naya. "Kau mewarisi darah pengkhianat, tapi juga air mata yang sama." Naya menatap keduanya dengan mata berkaca. "Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini." "Kutukan tidak bisa diakhiri oleh niat," jawab Surya tenang. "Hanya dengan pengorbanan yang setara." Bumi bergetar lagi. Dari balik akar beringin, muncul wajah-wajah samar. Arwah para warga yang dulu ikut mengubur Sekar hidup-hidup. Mereka menangis, menjerit, meminta ampun. Namun Sekar tetap diam. Ia menatap suling di tangan Naya. "Tiup lagu itu," katanya. "Lagu yang dulu aku mainkan sebelum malam pernikahan. Lagu yang seharusnya mengiringiku menuju pelaminan, bukan liang kubur." Naya mengangkat suling itu. Meski tangannya gemetar, ia meniup pelan. Nada pertama terdengar lirih, namun segera berubah menjadi melodi indah yang menggetarkan udara. Setiap nada membuat arwah yang berteriak tadi tenang. Melati bermekaran di sekeliling beringin, memancarkan cahaya lembut seperti ribuan lilin kecil. Namun, dari dalam tanah, suara lain muncul berat, mengancam. Suara Ki Wirasena, leluhur Naya, yang dulu memimpin penguburan Sekar. "Kutukan ini bukan milik gadis itu saja. Ini warisan dosa kita semua." Akar beringin tiba-tiba melilit kaki Naya, menariknya ke tanah. Sekar menatapnya, matanya penuh air. "Kau bisa mengakhirinya, Naya, tapi setiap kutukan menuntut pengganti. Dunia harus menyeimbangkan cinta dan dosa." Surya memegang tangan Sekar. "Biarkan dia hidup, biar kita yang menebus semuanya." Sekar menatap kekasihnya lama, lalu tersenyum pahit. Cinta sejati bukan tentang bersama, tapi tentang mengakhiri penderitaan orang lain. Ia memejamkan mata dan berjalan ke arah Naya. Pelan-pelan, roh Sekar menyatu dengan tubuh Naya, membuat seluruh cahaya di sekelilingnya meledak dalam sinar putih menyilaukan. Teriakan dewa dan lagu suling bercampur menjadi satu, menggema ke seluruh desa. Ketika cahaya itu padam, beringin tua telah reba. Di tempatnya, hanya ada sebatang suling bambu dan bunga melati merah.
satu-satunya tanda bahwa cinta dan dendam telah berakhir. Pagi itu, matahari terbit untuk pertama kalinya setelah 3 dekade tanpa sinar. Warga desa keluar, menemukan tanah lapang dan udara segar, dan di angin pagi yang lembut, mereka mendengar nada samar dari jauh lagu pengantin yang kini terdengar damai. Tahun-tahun berlalu, anak-anak desa Waringin tumbuh tanpa ketakutan, tanpa cerita hantu. Tapi setiap kali mereka melewati tempat bekas pohon beringin, mereka menunduk hormat. Karena di bawah sana, 2 jiwa yang dulu dikubur hidup-hidup kini menjaga desa dengan cinta yang abadi. Sekar Ayu dan Raden Surya tidak pernah mati, bisik orang tua pada cucu-cucunya. Mereka hanya tidur dalam wangi melati, menunggu dunia belajar bahwa cinta sejati tidak pantas dimakamkan.